Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nana Sutisna, guru SMP Negeri 46 Jakarta, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Dengan tema manfaat perdagangan antar daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang buat siswa-siswi kelas 8D ya. Oke, dan kita akan pembelajaran hari ini. Ya. Namunnya kita cek terlebih dahulu kesiapan pembelajaran atau audionya. Jawa sudah aman suaranya Jawa? Sudah Pak. Oke, Afra kameranya sudah bisa dinyalakan? Sudah bisa Pak. Oke, Nadine mic-nya bisa dibantu nyalakan? Bisa Pak. Oke, berarti sudah siap ya anak ya untuk mulai pembelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya sebelum melakukan materi, yuk kita berdoa ya, berdoa yang akan dipimpin oleh Riel. Silakan Nak Riel. Baik Pak. Mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Riel yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan ngecek kehadiran terlebih dahulu ya Nak. Oke, mohon perhatian. Aida Nafisa. Hadir Pak. Oke. Afra. Hadir Pak. Dimas. Hadir Pak. Marsha. Hadir Pak. Jahwa. Hadir Pak. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Selanjutnya kita akan mengamati atau menghayati lagu nasional yaitu dengan tema lagu syukur. Jadi untuk pada saat mendengarkan lagu, kalian coba renungkan liriknya ya, supaya kita bisa meresapi bait berbait untuk bisa mengapresiasi atau mencapai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Ya, oke bisa ya Naya disimak untuk menyimak lagu syukur. Izin presentasi. Terima kasih yang sudah menyimak untuk lagu syukur ini. Kenapa saya Bapak mengambil lagu syukur ini? Karena berkaitan erat dengan materi yang akan kita sampaikan. Di situ kita terus bersyukur bahwa Indonesia sudah merdeka dan ayo kita mengisi kemerdekaannya dengan berprestasi. Selanjutnya kita bersyukur juga bahwa di negara Indonesia mempunyai potensi alam yang sangat luar biasa. Setiap daerahnya mempunyai potensi-potensi yang berbeda sehingga saling melengkapi, saling mengisi, saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang makmur. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi manfaat perdagangan antar daerah sebagai pengantar materi. Oke, dalam kegiatan pembelajaran ini yang saya akan sampaikan pertama, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, kilas balik materi sebelumnya, materi pembelajaran, diskusi kelompok. Kompetensi dasar untuk kompetensi pengetahuan, pertama, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi untuk IPK pengetahuan, yang pertama 3.1, menganalisis manfaat perdagangan antar daerah.
3.3.2 menemukan bentuk-bentuk manfaat kerjasama perdagangan antar daerah. Tujuan pembelajaran untuk materi ini, melalui pembelajaran saintifik, peserta didik diharapkan 1. Menganalisis manfaat perdagangan antar daerah. Yang kedua, menemukan bentuk-bentuk manfaat kerjasama perdagangan antar daerah. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis manfaat perdagangan antar daerah. Yang kelima, di masa depan mencintai produk-produk Indonesia. Sebelum Bapak melakukan kelas balik, Bapak akan cek terlebih dahulu, tetap ya Bapak keluar masuk dari presentasi karena untuk menyiapkan kesiapannya. Takutnya kalian lupa untuk menyalakan kameranya, lupa untuk mempersiapkan materinya. Ya, udah siap ya? Marsha udah siap ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk materi. Kita sebelum materi yang akan kita sampaikan untuk manfaat perdagangan antar daerah, Bapak kilas balik ke pertemuan sebelumnya. Pertama, kita sudah mempelajari apa yang pertama? Perbedaan faktor produksi. Ya, materinya yang kemarin kita baru saja laksanakan yaitu keseimbangan harga pasar. Masih ingat kan kalian observasi ke warung-warung sembako untuk mensurvei harga-harga sembako di sekitar rumah kalian. Udah jelas ya, itu kilas balik materinya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat perdagangan antar daerah di sini. Belum Bapak menjabarkan teorinya, ada yang kenal nggak tokoh di sini? Lupa ya, ini Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-11, namun pada saat beliau mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Ya. Beliau mengatakan dalam bukunya, dalam Ekonomi Indonesia, teori ekonomi mengatakan bahwa perdagangan spesialisasi. Kemudian spesialisasi mendorong efisiensi produksi, dan selanjutnya efisiensi produksi menciptakan manfaat ekstra yang dapat dinikmati oleh mereka yang ikut dalam kegiatan perdagangan. Apabila masing-masing ekonomi lokal mengkhususkan diri pada produk yang paling cocok dengan iklim, keterampilan produk, dan sumber alamnya, ekonomi tersebut akan memperoleh tambahan manfaat atau nilai tambah yang sebelumnya tidak ada. Manfaat ekstra ini disebut manfaat perdagangan atau gains for trades. Kutipan Profesor Dr. Budiono, Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah halaman 34. Di sini bisa Bapak terangkan dalam uraian teori di sini kita lihat ada beberapa kata di sini. Ekonomi lokal menggunakan produk yaitu paling cocok dengan iklim. Nah, di sini setiap daerah di Indonesia memiliki potensi-potensi yang berdasarkan iklim, keterampilan produknya, dan sumber alamnya. Kita lihat, Jawa Barat, ya, terkenal potensi alamnya, ya, dengan iklimnya yang sejuk, sehingga produksi padinya, ya, karena dia ruang lingkupnya beragam, pegunungannya ada, sampai dataran pantainya juga ada. Jadi, dari iklim tersebut, hasil potensi yang didapat oleh sumber air itu bisa berupa dihasilkan. Contohnya hal pegunungannya itu sayur-sayuran, dan itu dataran rendahnya itu dengan padi, beras. Makanya malahan untuk Provinsi Jawa Barat merupakan lumbung padinya, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kita lihat lagi, Kalimantan. Potensi daerahnya memiliki berbeda lagi dengan Jawa Barat. Dia terkenal dengan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Nah, dari berbeda karakternya Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Pulau Kalimantan, sehingga mengakibatkan sebuah kerjasama yang saling melengkapi. Contohnya dengan Kalimantan bisa bekerjasama dengan Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya padi. Begitu juga Kalimantan bisa memasok, ya, kebutuhan minyak mentahnya, minyak goreng atau minyak kelapa sawit yang dari Kalimantan bisa di Jawa Barat. Terus bagaimana dengan Jakarta? Yang kita ketahui kemarin kita bahas, ya. Kita bahas pada saat materi sebelumnya bahwa kita yakini bahwa Provinsi Jakarta tidak bisa mensuplai kebutuhan pangannya.
Sehingga daerah-daerah tempat daerah yang di sekitar Jakarta yang bisa menyokong untuk memenuhi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. Apa sih manfaat perdagangan antar daerah di sini? Ya, di sini pertama menyediakan alternatif kebutuhan pangan. Nah, manfaat yang pertama, Jakarta dengan kondisi alamnya yang tidak bisa memproduksi padi bisa disokong atau dipasok oleh daerah sekitar. Tadi kita bisa lihat dari Jawa Barat, Jawa Tengah, atau dari Jawa Timur. Malahan sekarang kita bisa merambah dengan Pulau Sumatera ya. Jadi saling mengisi ya kebutuhan sesama wilayah. Supaya apa? Supaya terpenuhinya warga pada saat di provinsi tersebut dengan adanya pasokan-pasokan pangan. Kita bisa lihat, kita bisa bagaimana kondisi pasar yang ada di Keramat Jati, kondisi pasar yang ada di Pasar Minggu. Itu semuanya suplai bahan pakan makanan yang disuplai dari daerah-daerah di luar Jakarta. Itulah yang manfaat perdagangan yang pertama. Selanjutnya, krisis pangan global di pandemi COVID. Sebelum kita ngebahas materi, kita menerapkan apa sih yang terjadi di masa pandemi COVID di sini, bagaimana pasokan pangannya, khususnya untuk Jakarta ya. Kita umumnya secara dunia, tapi bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan Jakarta. Kita ketahui Jakarta akan secara kesulitan untuk kebutuhannya, apalagi dengan kondisi pandemi COVID. Yuk kita simak tayangan video tersebut. Virus corona juga membuat sejumlah industri lesu, bahkan mati suri seperti industri pariwisata, transportasi hingga perhotelan. Tapi ternyata tak hanya itu, pandemi ini juga membuat krisis pangan mengintai, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan beberapa negara sudah mulai mengerem ekspor pangannya setelah peringatan dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO soal ancaman krisis pangan di tengah pandemi. Oleh karena itu akan kami ulas untuk Anda dalam krisis pangan di depan mata. Kita lihat di slide pertama, jadi beberapa waktu lalu ya Organisasi Pangan Dunia memperingatkan dunia tentang adanya ancaman krisis pangan yang terjadi akibat pandemi corona. Peringatan tersebut diartikan oleh sejumlah negara dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Artinya apa? Negara produsen pangan yang biasanya mengekspor komoditasnya ini akan lebih dibatasi atau lebih ketat lagi dalam menyuplai barangnya ke negara lain. Nah, ancaman krisis pangan di dunia, terutama di Indonesia, tentunya tidak main-main. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Krisis pangan ini benar-benar menjadi ancaman serius bagi banyak negara, terutama di Indonesia. Dari video tersebut, sangat luar biasa krisis pangan yang terjadi di dunia khususnya. Terus bagaimana nanti nasib Indonesia terjadi dengan pada kondisi seperti ini? Kita ke pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun. Ya. Hampir mau 2 tahun, sekarang udah pertengahan. Kita lihat, Indonesia itu punya potensi yang berbeda setiap daerah. Apa yang langkah dilakukan oleh Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya? Oke, ada yang tahu nggak lihat dari materi yang kembali sebelumnya? Dengan kondisi lihat dari video tersebut, menurut kamu bagaimana Jakarta selanjutnya setelah adanya krisis pandemi? Khususnya untuk pangan aja 1,11. Ada yang bisa menjawab nggak? Bagaimana sih langkah yang harus dilakukan oleh Jakarta? Kalau menurut saya solusi untuk pangan di Jakarta sih Pak, apalagi di situasi sekarang kan. Jadi tuh pemerintah dengan masyarakatnya itu harus menyesuaikan lah Pak dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang. Karena kan di situasi pandemi ini juga mencari uang itu kan susah ya Pak. Jadi ya, kayak betul. Kita untuk mencari makanan atau membeli suatu bahan produk, jadi itu susah mencarinya. Nah jadi kalau menurut saya sih Pak, harus ada pertimbangan dari pemerintah untuk masyarakatnya Pak. Oke. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta yang kamu rasakan saat ini? Bantuan apa sih yang dilakukan oleh Jakarta untuk memenuhi penduduknya untuk pada saat di era pandemi? Bantuan bansos Pak. Kenapa sih pemerintah DKI Jakarta membantu langsung ya dengan sembako seperti itu? Ya karena agar masyarakatnya nggak kelaparan Pak. Oh supaya nggak kelaparan, bagus, terima kasih. Ada yang menambahkan atau Afra atau siapa? Dimas? Bentar Pak. Ya silakan.
KJP Pak, Kartu Jakarta Pintar. Oh iya, betul. Kartu Jakarta Pintar ya untuk membantu apa? Pendidikan yang ada di Jakarta. Oke. Ya. Terus apa lagi? Kalau misalkan kartu dengan ATM-nya kita bisa buat apa tuh? Dengan membeli sembako dengan dapat fasilitas apa? Bisa untuk membeli misalkan seragam sekolah untuk anak-anak yang mau masuk sekolah misalkan, terus mau beli buku atau mungkin mau beli kebutuhan untuk sekolah Pak, itu bisa membantu Pak untuk orang-orang yang kurang mampu. Oke, kalau untuk pangannya, harga pangan dengan kartu Jakarta Pintar harganya bagaimana? Tetap apa murah? Mungkin menurut saya dimurahin sih ya Pak, saya kurang tahu juga Pak untuk sistem KJP itu bagaimana. Oh, oke, terima kasih. Kita bisa tarik permasalahan yang ada di Jakarta. Ya, di sini kita bisa lihat. Provinsi di Jakarta adalah salah satu contoh yang nyata untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Jakarta tergantung dari pasokan-pasokan daerah sekitar luar Jakarta. Provinsi di Jakarta sudah kita tahu faktor alam seperti tanah, air, ya, dan kondisi udara sebagian besar wilayah sangat tidak memungkinkan untuk bisa digunakan untuk lahan pertanian. Sehingga dengan kondisi alam tersebut, mendorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut disokong oleh wilayah di luar Provinsi DKI Jakarta. Bayangkan apa yang terjadi apabila di Jakarta tidak dipasok kebutuhan pokoknya dari daerah-daerah atau dari pulau-pulau di Indonesia. Oke, nah di sini siapa? Ada foto siapa? Bapak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi di Jakarta untuk mengatasi ketahanan, untuk mengatasi atau mengatasi kebutuhan pokok yang harus untuk warga DKI Jakarta? Di sini ada kata berkolaborasi dengan adil. Ada yang tahu arti kolaborasi? Bentuk kerjasama atau interaksi. Oke, good, bagus. Bentuk kerjasama untuk interaksi di sini. Oke, ini langkah ya, yang langkah strategis yang oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Di sini beliau berkolaborasi dengan daerah-daerah di luar Jakarta. Pertama, Provinsi Jakarta berkolaborasi dengan Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Kolaborasinya apa sih bentuknya? Oke, nanti akan kita bahas. Kita akan diskusikan. Itu bentuk-bentuk yang akan kita diskusikan, yang menjadikan bahan informasi untuk pembelajaran hari dan mendapatkan sebuah solusi-solusi untuk mengatasi ketahanan pangan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Terus apa sih kategori dengan kata adil? Nah, bekerja sama boleh, bekerja sama oke, good. Tapi kalau misalkan hanya menguntungkan ke sebelah pihak, hanya merugikan ke sebelah pihak, berarti berkolaborasinya ini tidak sehat. Atau hanya berpikiran bahwa itu bisnis supaya bisa menguntungkan salah satu pihak. Nah, di sini ada kategori adil. Adil itu buat siapa? Nah, di sini adil di sini kita lihat bahwa yang memproduksi padi otomatis yaitu petani. Petani menjadi ujung tombak untuk ketahanan pangan yang ada di Jakarta, di daerah-daerahnya, malahan di Indonesia. Bayangkan kalau misalkan petaninya tidak diperlakukan secara adil. Contohnya apa? Beliau para petani menggarap padinya, menggarap sawahnya, ya, dari mulai pagi sampai petang, ya, terus memikirkan bagaimana pasokan pupuknya. Misalkan kalau harga pupuknya mahal, proses produksinya mahal, bagaimana membayar jasanya untuk para membantunya, karena kebanyakan para petani di Indonesia ini semuanya itu tidak sebagian mempunyai lahan pertanian, mereka hanya sebagai buruh petani, ya, buruh petani untuk bisa bekerja di para saudagar-saudagar yang ada di kampung. Tapi bayangkan kalau misalkan petani itu diperlakukan tidak adil. Oke, untuk diskusi, ya, dari permasalahan dari bentuk kerjasama yang tadi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan Jawa Barat, dengan Kabupaten Ngawi, dengan Kabupaten Cilacap, dengan Provinsi Sumatera Barat. Oke, yuk kita diskusikan, ya, diskusikan berdasarkan dengan LKPD. LKPD ini Lembaga Kerja Peserta Didik. Nah, di sini diskusikan di sini sebelum kalian presentasikan, kerjakan terlebih dahulu berdasarkan aturan dari LKPD. Di dalam lembar kerja peserta didik, di sini mata pelajarannya IPS,
Materi pokoknya tadi keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Subtemanya perdagangan antar daerah dan materinya manfaat perdagangan antar daerah. Kelas 8 semester 2 ya. Nah, Bapak bagi kelompok ya. Untuk kelompok A tugasnya buatlah materi presentasi dengan judul Kerjasama Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Sumatera Barat. Nah, kelompok A, Aida, Afrah, Marsha, dan Jawa sudah paham ya? Sudah lihat tugasnya ya? Oke? Sudah, Pak. Udah dilihat ya. Di sini di dalam materi bentuk kerjasama manfaatnya, hasilnya dan sumber materi yang valid dan dicari sumber-sumbernya berkaitan dengan kerjasama tersebut. Nah, Bapak berikan linknya nih sebagai salah satu sumber ya. Silakan kalian kalau misalkan ada yang lebih bagus, silakan tambahkan. Di sini sumber materinya dari modul sudah saya berikan dan link dari media atau artikel-artikel. Selanjutnya hasil dari pembuatan materi dipresentasikan dengan secara daring, diskusikan permasalahan yang muncul dan tentukan solusinya. Refleksikan hasil dari diskusi. Paham ya untuk kelompok A ya? Oke? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Bapak ingatkan kembali, kalian silahkan diskusi, waktunya 15 menit ya, waktunya berdiskusi antar anggota kelompok dulu. Setelah anggota kelompok, permasalahan silakan ditanyakan di sini di forum. Misalkan kelompok A, misalkan Aida, kamu yang membuat ininya ya, PowerPoint-nya ya, misalkan ditunjuk oleh Afra, ditentukan siapa yang nanti presentasinya, siapa yang mau nanti membuat hasil kesimpulannya seperti itu. Dan nanti kalau ada yang bertanya silakan ditampung dan dijawab. Oke, udah jelas ya instruksinya ya, paham ya sebelum Bapak stop presentasi LKPD-nya, udah paham instruksinya, Nak? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. good. Paham, Terima Pak. kasih. Saskia, ada kendala dalam membuat dokumen PowerPoint nggak? Tidak ada. Oh, oke. Untuk kelompok 1, apakah ada permasalahan? Sejauh ini tidak, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, ada permasalahan atau kelompok B? Tidak ada, Pak. Misalnya Dimas, Nadine nggak ada masalah ya. Kalau kelompok C atau kelompok D? Tidak ada, Pak. Lancar. Oke, Dimas. Berarti kita bisa ya melakukan presentasi ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good ya. Berarti nanti kita disiapkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Afrah, Aida, Marsha, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Madina dari kelompok A dan beserta teman-teman saya, Aida, Zahwa, dan juga Marsha. Kami di sini akan menjelaskan tentang hasil analisis bagi Provinsi Sumatera Barat. Pertama-tama, di sini kita akan menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan atau kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan merupakan salah satu aspek yang harus dicapai oleh setiap makhluk hidup dengan melakukan usaha agar dapat memenuhi serta mempertahankan keberlangsungan dalam aspek kehidupan. Makhluk hidup, khususnya manusia, kebutuhan utama yang harus dicapai diantaranya yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak lahan untuk memenuhi suplai kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan daerah provinsi lain, maka banyak juga daerah yang mulai mendapat suplai dari daerah Provinsi Sumatera Barat. Di sini kita dapat memenuhi simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pendapatan hasil menyuplai bahan pangan ke daerah lain dengan tinggi, dan daerah lain mendapatkan bahan pangan untuk warga. Jika permintaan dapat meningkat dari pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat, maka nantinya permintaan akan meningkat dan juga pendapatan daerah provinsi pun akan meningkat juga. Maka dari itu, Sumatera Barat dapat membuka banyak peluang bisnis dan dapat menyuplai bahan pangan yang dijual tersebut ke daerah lain dan bisa mendapatkan penghasilan yang besar juga tentunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwa. Oke, yang ketujuh yaitu daya beli padi beras akan tinggi karena tingginya permintaan beras dari warga Jakarta. Yang kedua ada hasil analisis bagi Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama adalah bekerja sama yang berlandaskan hukum akan mengingat kedua belah pihak. Yang kedua, kekhawatiran kekurangan kebutuhan pangan akan teratasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marsha. Yang ketiga yaitu pasokan pangan untuk pasar-pasar di Jakarta akan terpenuhi.
Yang keempat yaitu harga yang ditawarkan akan rendah karena banyaknya pasokan kebutuhan pangan. Yang kelima, dengan berkolaborasi dengan Provinsi Sumatera Barat bisa membantu memakmurkan kesejahteraan petani di Sumatera Barat. Sekian presentasi dari kelompok A. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih ya Apra dan teman-teman yang sudah mempresentasikan. Oke, ada yang dipertanyakan untuk kelompok 1, ya, kelompok A, dari kelompok B, C, dan D. Silakan. Oh ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama ya yang sudah mempresentasikan ya hasil analisisnya. Oke, terima kasih. Luar biasa ya bentuk kolaborasinya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke presentasi kelompok B ya. Silakan. Ya baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rial Sandra Laris Masudejega. Di sini saya akan melakukan presentasi bersama anggota saya. Yang pertama ada Saskia dan Anggun. Topik pokok pembahasan dari sumber materi. Bisa kita lihat dalam nomor 1 bahwa Bupati Ngawi atau Oni Anwar bersyukur dengan adanya kerjasama antara pihaknya mewakili pemerintah daerah atau Pemda Ngawi dengan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta terkait ketersediaan pasokan harga. Yang kedua, DKI dan Jawa Timur berkolaborasi dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan pangan dan mendapatkan harga beras yang terjangkau untuk warga Jakarta. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu 1. Pasokan pangan DKI terpenuhi. 2. Harga beras di DKI terjangkau karena pasokan beras banyak. 3. Beras dari petani Kabupaten Ngawi mendapat harga tinggi dari Provinsi DKI Jakarta. 4. Mewujudkan kemakmuran baik bagi warga DKI Jakarta dan warga Kabupaten Ngawi. 5. Mewujudkan kemandirian ketahanan pangan khususnya bagi Indonesia agar tidak ketergantungan dari negara lain. Baik, sudah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok D yang sudah mempresentasikan. Ada yang disampaikan dari kelompok 1, 2, dan 3? Tidak, Pak. Udah pas, yakin. Berarti Bapak yang bertanya ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk kelompok pertama, oke, dicoba dijawab ya. Tadi kamu menyatakan bahwa Jakarta dibantu oleh Sumatera Barat. Betul ya? Betul, Pak. Nah, yang saya bertanyakan, kalau misalkan produksi padinya menurun di Sumatera Barat, otomatis kan tidak akan memasok kebutuhan di Jakarta. Nah, apa yang harus dilakukan oleh, kira-kira menurut kamu, pendapat kamu, apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta? Menurut saya menerima suplai dari daerah provinsi lain, Pak. Karena kita tidak hanya bisa kebergantungan dengan Sumatera Barat, kita juga bisa mendapatkan suplai dari daerah lain, Pak. Misalkan contohnya dari Jawa Barat, Bandung misalnya, atau mungkin dari Sumatera bagian lain gitu, Pak. Jadi nggak hanya kebergantungan dengan Sumatera Barat. Oke, terima kasih Apra. Untuk kelompok semuanya, ada yang bisa menjawab misalnya seperti ini, ada kasusnya. Tadi Jakarta sudah memenuhi terpenuhinya kebutuhan dibantu oleh Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Alhamdulillah ada kerjasama. Namun yang terjadi di sekarang, daya belinya atau penduduk warga Jakarta karena tidak adanya penghasilan, ya tidak ada penghasilan sehingga tidak bisa mampu. Tidak bisa mampu membeli produk pangannya karena tidak ada penghasilan tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta untuk mengatasi hal tersebut? Pemerintah bisa memberikan subsidi berupa sembako untuk warga yang kurang mampu atau tidak bisa membeli barang-barang yang sudah disubsidikan oleh daerah-daerah lain, Pak. Oke, terima kasih Afra atas jawabannya. Oke, mungkin kita cukupkan ya untuk diskusi. Kita lanjut ke slide-nya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok
kalian ya, kelompok A, B, C, dan D. Oke, tadi kelompok A sudah mendiskusikan kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, kita dapat simpulkan, nah tadi beberapa dari diskusi, nah berarti kita ke menurut Bapak dulu ya. Kalau misalkan kita akan simpulkan secara sederhana bahwa manfaat perdagangan itu secara langsung akan dinikmati oleh kita khususnya untuk warga DKI Jakarta. Pertama dengan manfaat pertama yaitu kebutuhan pangan terpenuhi. Oke, udah jelas. Kita simpulkan bahwa dari hasil diskusi dari pasokan dari Sumatera, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur otomatis secara bisa memenuhi kebutuhan untuk pangan di warga DKI Jakarta. Begitu juga kebutuhan yang secara materi secara tidak langsung dari daerah-daerah yang mensuplai akan meningkatkan kesejahteraan. Terus selanjutnya, secara otomatis dari beberapa permintaan yang dibutuhkan sehingga untuk meningkatkan produksinya akan lebih tinggi sehingga akan menghasilkan sebuah produktivitas yang akan bagus, akan tinggi maksudnya. Karena adanya sebuah permintaan yang sangat banyak untuk meningkatkan pasokan pangan. Dan selanjutnya akan meningkatkan sebuah kemakmuran antara warga DKI Jakarta, para petani khususnya yang ada di Sumatera, di Jawa, di Pulau Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Begitulah. Cukup? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Evaluasi dengan kuisis ya, evaluasi dengan kuisis. Familiar ya dengan kuisis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan kalian isi untuk evaluasi untuk materi ini, silakan dengan memberikan namanya ya yang jelas. Oke, silakan untuk bergabung di Join My Quiz. Oke, sudah masuk Jawa, oke. Nadine sudah masuk, Marsha, Dimas, Saskia, Anggun, Riel, dan Afra. Silakan dijawab pertanyaannya. Silakan kalian mulai pertanyaan tersebut. Oke, Saskia sudah, Jawa sudah, Riel sudah, Dimas sudah. Oke, sudah selesai. Terima kasih nih, hasilnya sudah hampir ya, 100% semua. Namun secara nilai, secara kumulatif nanti Bapak akan berikan pada saat pertemuan selanjutnya. Kita sudah melakukan evaluasi ya, kita sudah melakukan tadi dari mulai pemateri, diskusi, dan tadi telah melakukan evaluasi dan melakukan kesimpulan. Yuk kita tekan ke selanjutnya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita sudah membahas masalah kondisi ya, kondisi perdagangan antar wilayah di Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas perdagangan antara negara-negara ASEAN, ruang lingkupnya berkaitan dengan negara di Singapura seperti apa, perdagangan Singapura dengan Indonesia. Di sini kita akan lihat Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Kamboja. Nah, di sini neraca perdagangannya, kondisi ekspor dan impornya ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Siapkan materinya. Oke, jelas ya untuk pertemuannya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti bagaimana kita akan diskusikan kembali sama untuk kelompok-kelompoknya ya, nanti seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita sudah siap sehingga kita bisa diskusikan. Oke, udah jelas ya untuk pertemuan berikut ya, berkaitan dengan materinya. Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kita sudah belajar hari ini ya untuk kedepannya. Tapi kita yuk refleksi bersama. Kita luangkan luapan emosi-emosi kita kalau misalkan terjadi permasalahan. Di sini ada kasus beberapa hal apa yang bisa akan kita lakukan di masa depan apabila DKI Jakarta tetap dalam posisi ketergantungan pasokan pangan dari daerah yang lain. Apakah DKI Jakarta akan mengalami kemunduran yang tadinya menjadi pusat kota akan beralih fungsi? Atau misalkan rakyat warga DKI akan seperti apa kalau misalkan masih tetap di sini? Karena kita ketahui potensi-potensi wilayah yang lain yang tadinya mungkin akan berubah. Yang tadinya dari sektor pertanian akan berubah menjadi sektor produksi atau lahan-lahan pertaniannya akan berubah menjadi perumahan. Karena kita lihat seperti itu. Secara otomatis akan mempengaruhi pasokan yang terjadi. Yuk kita refleksikan bersama apabila terjadi sesuatu hal di masa yang depan khususnya bagi DKI Jakarta. Ada yang sampaikan nggak kalau misalkan ini terus berkelangsungan?
atau ketergantungan kita terhadap provinsi yang lain. Disampaikan, silakan. Menurut saya, Jakarta harus menggali potensi walaupun lahan DKI Jakarta itu sempit. Contohnya yaitu menanam pohon hidroponik. Jadi menurut saya, seperti tadi kayak petani ya Pak, jadi pemerintah juga memberikan tunjangan lah, atau ibaratkan seperti pokok gaji Pak. Jadi sesuai dengan harga hasil padi yang telah dipanen oleh petani dan diproduksikan ke daerah lain, contohnya Kabupaten Ngawi ke Kota Jakarta. Jadi kesejahteraan hidup seorang petani itu meningkat Pak, sama seperti dengan nilai atau harga jual padi yang sudah dipanen dan diproduksikan. Itu menurut saya Pak. Terima kasih atas refleksi yang kalian simak. Kalau menurut Bapak, oke, tadi saya sangat tertarik dengan adanya sebuah tunjangan dari Riau ya. Betul sekali ya. Berarti kita petani itu harus mempunyai penghasilan yang tetap, betul ya. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu bisa terapkan. Jadi beberapa bisa menggali potensi yang ada di daerah, misalkan yang penduduk DKI-nya yang punya lahan yang luas, atau misalkan yang di pinggiran Jakarta kan banyak, berarti otomatis kita bisa memanfaatkan lahan potensi itu bisa memenuhi kebutuhannya ya, minimalnya di wilayah itu sendiri, supaya kita tidak terlalu fokus untuk dari bantuan dari wilayah-wilayah yang lain. Ataupun juga tadi betul sekali dengan adanya tambahan dari hidroponik, betul. Ya minimalnya dari keluarga sendiri bisa terpenuhi ya, sebelum ngebantu orang lain, tapi minimalnya keluarga itu bisa mandiri kebutuhannya yang sekiranya yang bisa diolah atau sendiri bisa diproduksi sendiri, seperti itu. Oke, mungkin ini menjadi renungan bersama ya. Mungkin tidak hanya sekarang, mungkin kita akan pikirkan juga dari penelitian menjadi refleksi di sini. Jakarta harus memberikan sebuah inovasi terbaru. Mungkin kita bisa lihat dari Singapura, kita bisa lihat dari Jepang, negara-negara yang lainnya yang bisa memanfaatkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Mungkin tidak hanya penduduk saja yang tinggal di apartemen atau di rumah susun, mungkin suatu saat rumah susun dan sebagainya juga bisa dijadikan untuk tanaman-tanaman, untuk menanam tanaman. Itu yang terjadi ya sekarang, seperti itu. Kita berinovasi. Mungkin itu yang refleksi yang kita dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita akan menjadi sebuah negara yang mandiri, supaya tidak ketergantungan dari bangsa lain. Ya, saya ucapkan terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Pesan saya untuk orang tua kalian, ya salam sehat untuk Bapak Ibu orang tua peserta didik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, mohon Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya dalam aktivitas pembelajaran di rumah dengan menerapkan 3M supaya kalian bisa tetap terus berkarya dan jangan merasa bosan. Ya, untuk jangan merasa bosan, jangan merasa puas dengan pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa ya. Oke, yang dipimpin oleh Apra. Apra, silakan untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Nah ya. Oke, mungkin itu Bapak ada yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali saya sudah kalian bekerjasama untuk hadir dalam kegiatan pembelajaran Google Meet ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau misalkan penyampaian materi masih ada yang kurang paham. Silakan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Silahkan untuk Saya izin live ya Pak. Oke, terima kasih semua.